Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mendengar perkataan wanita cantik itu, si pria tersebut pun tidak dapat berkata apa-apa. Bagaimana bisa si pria menemukan wanita yang agresif seperti ini? Dan juga, bukankah hubungan mereka itu adalah guru dan murid? Lalu kenapa bisa jadi suami istri? Apakah sebenarnya yang terjadi di sini? Bahkan si pria ini tidak mengetahuinya. Kamu kan sudah tahu, aku setuju untuk meletakkan warisan di dunia dewa hanya untuk mencari suami. Jika ada yang dapat menguasai seni bela diri, dan teknik dari suku aku meski dia manusia biasa sekalipun, maka orang itu akan jadi suamiku. Itulah perjanjianku dengan Kaisar Harimau dulu, ucap si wanita. Apa? Jadi, aku telah ditipu oleh kucing sialan itu, ucap pria tersebut, yang mana pria tersebut adalah Sukun. Sialan, jika aku bertemu dengannya lagi, aku akan lemparkannya ke kandang kucing betina, ucap Sukun dalam hatinya. Kamu tidak akan bisa lari lagi. Cepat, ikut aku pulang, ucap wanita itu sambil mengikat Sukun dengan akar pohon, lalu terbang ke arah istana elf. Wajah Sukun terlihat sangat jelek, dan dia juga tidak menyangka kalau dirinya telah tertipu oleh bayi kecil. Bayi kecil juga tidak pernah mengatakan tentang masalah ini, dan yang dikatakan bayi kecil di tempat itu hanya ada warisan dewa penguasa, dan tidak sekalipun terfikir oleh Sukun kalau dewa penguasa tersebut ternyata masih hidup. Sialan, satu wanita saja sudah susah, apalagi dua, ucap Sukun dengan wajah jelek dalam hatinya. Mereka pun sampai di istana tempat kekuasaan para elf berada, dan di bawah banyak elf yang melihat Dewi penguasa alam elf membawa seorang pria, itu membuat mereka menjadi kaget dan tak percaya. Begini, aku sudah mempunyai satu wanita, jadi bagiku ini sudah cukup. Bagaimana jika kamu menyerah saja? Ucap Sukun yang mencoba untuk lari dari wanita gila itu. Kalau begitu tidak masalah. Di dunia kultivator, wajar jika laki-laki punya dua wanita atau lebih. Yang tidak wajar itu adalah, wanita yang lebih mempunyai dua laki-laki, balas Dewi Elf dengan penuh senyum kebanggaan. Mendengar hal itu, wajah Sukun berubah sangat jelek. Kenapa dia harus menerima warisan wanita ini? Apa yang salah dengan dia dulunya? Itu tidak baik kan, ucap Sukun. Tidak lama kemudian, keduanya sampai di depan sebuah pintu pohon hijau yang sangat tinggi dan besar. Melihat pintu hijau di depannya, perasaan Sukun menjadi tidak enak. Dia seperti sedang memikirkan, sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya. Baiklah, begini saja. Masuklah ke dalam, dan jika kamu bisa sampai di sana, aku akan membebaskanmu, ucap Dewi Elf sambil menunjuk ke bagian paling atas pohon tersebut. Wah, berapa banyak tangga ujian di sana? Tanya Sukun dengan wajah penasaran. Mungkin 100, mungkin juga 200, dan mungkin juga bisa 1000, balas Dewi Elf dengan tidak pasti. Kamu, lupakan. Lalu berapa tahun untuk bisa keluar dari sana? Tanya Sukun lagi. Paling lama adalah 100 tahun, dan yang paling cepat 50 tahun. Dan yang paling cepat itu adalah aku. Tapi jangan salah, di luar sana sama dengan 100 juta tahun di dalam sini. Maka dari itulah, kamu pasti bisa mencapai alam dewa penguasa saat keluar, jelas Dewi Elf. Kamu sedang tidak bercanda kan? 100 tahun? Ayolah. Aku tidak ingin selama itu, karena aku sangat ingin menendang bokong kucing sialan itu, ucap Sukun dengan marah. Aku tidak bercanda, jawab Dewi Elf dengan santai. Melihat wajah wanita cantik dengan telinga mirip peri itu, Sukun akhirnya diam. Tapi wajah Sukun masih tetap memandang pintu di depannya dengan tidak percaya diri.
Satu pintu di depannya ini, itu adalah pintu menuju dunia roh elf yang bisa disebut ujian bagi para elf muda. Dan kabarnya juga, itu sangatlah berbahaya. Memandang pohon dan wanita cantik di depannya, pikiran Sukun berubah-berubah. Lalu dengan wajah yang tegas, dia akhirnya memutuskan. Tidak buruk, bagus juga jika memiliki wanita cantik sepertimu, hehehe. Jadi kapan kita akan menikah? Ucap Sukun yang sudah berkeringat saat memandang pohon besar itu, sambil memasang wajah lucunya. Akhirnya kamu mau menikah juga. Tapi sebelum itu, ucap Dewi Elf yang menghentikan ucapannya, lalu senyum aneh muncul di wajah Dewi Elf, dan itu membuat seluruh tubuh Sukun bergetar tak terkendali. Wush! Dia dilempar oleh Dewi Elf ke dalam pintu yang telah terbuka itu, dan suara teriakan marah dari Sukun dapat didengar oleh Dewi Elf. Akan tetapi, dia malah tersenyum lembut dan tidak terlihat marah. Ah! Wanita sialan, apa yang kamu lakukan? Ucap Sukun saat melihat pintu itu terbuka, dan dia terlempar ke dalam. Suami yang baik, itu harus menjadi kuat juga, hehehe. Setelah kamu keluar, kita akan menikah. Jadi kamu tenang saja, adik kecil di dunia dewa itu pasti tidak akan keberatan, ucap Dewi Elf dengan senyum licik. Sialan, jadi kamu tidak pernah ingin membebaskan. Gubrak. Belum selesai Sukun berbicara, pintu sudah tertutup kembali, dan wajah Dewi Elf yang tadi terlihat lembut di depan Sukun, kini berubah menjadi dingin dan juga acuh. Keluarlah, ucap Dewi Elf dengan serius. Lapor Dewi, sepertinya Dewa Laut sedang bergerak, ucap pria dengan penutup wajah. Dewa Laut ini sangat sombong. Sebelumnya Dewi Bunga dan Dewa Kegelapan telah mengingatkannya, tapi sekarang dia, Dewi Elf menghentikan ucapannya, sambil mengeluarkan aura membunuh yang luar biasa. Merasakan hawa membunuh Dewi Elf, bawahannya itu tidak bisa untuk tidak terkejut. Karena Dewi Elf kelihatan seperti seorang wanita nakal, itu hanya di depan pria yang bernama Sukun tersebut. Tapi jika itu di belakangnya, dia adalah wanita yang bisa dibilang sangat dingin dan juga kejam terhadap siapapun. Pergilah, tetap awasi Dewa Laut, dan coba kirim seseorang untuk mencari saudara dari calon suamiku, ucap Dewi Elf. Baik Dewi, ucap pria itu, dan langsung menghilang dari hadapan Dewi Elf. Dewa Laut, siapa sebenarnya orang yang berada di belakang Dewa Laut? Ucap Dewi Elf dengan wajah aneh. Dia pada akhirnya melupakan masalah Dewa Laut, dan hanya memperhatikan pohon elf yang ada di depannya. Setelah seminggu, Sukun berhasil mencapai lantai 2, dan hal ini membuat Dewi Elf cukup kagum dengan calon suaminya itu. Lalu, 1 bulan pun berlalu di sana. Hehehe, suamiku memang yang terbaik, ternyata Kaisar Harimau tidak berbohong kepadaku. Ucap Dewi Elf dengan senyum lembut. Berapa tahun dia bisa bertahan di dalam sana, ucap sesosok pria elf yang muncul di belakang Dewi Elf tersebut. Oh, Tetua Agung, apakah kamu tertarik dengan priaku ini? Tanya Dewi Elf dengan suara yang agak acuh dan dingin. Jika dia benar-benar bisa dapat mengalahkan rekormu, maka alam elf kita bisa mendapatkan satu lagi dewa penguasa yang kuat, jawab Tetua Agung suku elf tersebut sambil tersenyum. Kamu benar, tapi apapun itu, dia akan tetap menjadi suamiku meskipun dia tidak dapat menjadi dewa penguasa, ucap Dewi Elf. Kamu, ucap Tetua Agung yang tidak bisa membalas perkataan dari Dewi Elf ini. Dia tidak menyangka, kalau perasaan wanita ini terhadap Sukun benar-benar jauh dari harapannya. Bang, bocah, mau lari kemana lagi kamu? Hahaha, ucap seseorang, yang suaranya terdengar sangat menyenangkan di langit. 2 sosok bercahaya terbang di langit, yang satu terlihat sedang lari, dan yang satunya lagi sedang mengikuti di belakangnya. Yang satunya jelas masih muda,
dan satunya lagi sesosok pria parubaya dengan tombak di belakang punggungnya. Pria parubaya itu terlihat sangat menikmati apa yang sedang dia lakukan itu. Sialan. Heh, kakek tua, kamu mati saja sana. Kenapa kamu menggangguku? Ucap pria muda itu dengan wajah kesal. Hahaha, kamu berani memanggilku kakek tua? Apakah hidupmu sudah terlalu lama, sampai kamu bosan untuk hidup lagi? Ucap pria parubaya itu. Pria itu hanya menggertakkan giginya, dan berusaha untuk kabur. Dia kadang-kadang bahkan menggunakan jimat untuk mengecoh pria parubaya ini, tapi tindakannya itu selalu gagal. Bagaimanapun juga orang itu adalah dewa penguasa, dan tentu saja tidak akan mudah untuk menipu dirinya begitu saja. Hingga pada akhirnya, pria itu seperti sedang menyesali sesuatu. Sudah cukup bermainnya. Ayo kembali bersamaku, ucap pria parubaya tersebut. Dia langsung muncul di depan pria muda itu, dan mengikat tubuh pria muda itu dengan teknik pengikatnya. Wus! Bas-bas! Orang tua sialan, lepaskan aku. Aku ingin pergi. Aku sudah mempelajari semua ilmumu. Kenapa aku masih harus ikut denganmu? Ucap pria muda tersebut. Hahaha, tentu saja kamu sudah belajar dengan baik, tapi itu masih terlalu lemah. Ayo ikut aku akan membuatmu menjadi lebih kuat lagi, balas pria parubaya dengan tombak di belakang punggungnya tersebut, lalu menarik pria muda itu menuju ke arah istana yang sangat besar dan megah. Wush, paman, kamu sudah kembali. Ucap seorang wanita cantik dengan sopan kepada pria parubaya tersebut. Hahaha, gadis kecil, kamu memang sudah menjadi wanita yang sangat cantik. Maaf ya, paman tadi tidak menyapamu, ini karena bocah kecil ini berlari sangat cepat, balas pria parubaya tersebut. Oh, tidak masalah paman, tapi paman, saudara Bing itu, putri tersebut menghentikannya ucapannya, dan dia masih tidak bisa mengerti dengan sifat orang di depannya ini. Sialan, lepaskan aku, dasar pria tua bau tanah, ucap pria muda itu, yang mana dia adalah Bing Zhao. Dia diselamatkan oleh putri dari Dewa Bintang, dan sekarang secara tidak sengaja Dewa Bintang dan Dewa Tombak memiliki hubungan persaudaraan. Jadi setelah mendengar kalau ada orang yang memiliki aura tombak mirip dengannya, pria parubaya berpakaian putih itu langsung ke alam bintang dan melihatnya. Setelah dia tahu kalau orang itu adalah Bing Zhao, dia segera tersenyum mengerikan kepada Bing Zhao, dan langsung membuat Bing Zhao kabur tanpa pamit kepada putri bintang tersebut. Itu sudah jelas dia juga tahu Dewa Tombak ini, karena Bing Zhao dan Dewa Tombak sudah menjadi guru dan murid. Tapi Bing Zhao tahu, kalau gurunya ini akan menyiksanya untuk berlatih. Daripada dia ditangkap, jadi maka dari itu dia kabur, karena Bing Zhao tidak mau dibawa oleh Dewa Tombak ke alam Dewa Tombak. Anak nakal, bagaimana dengan ini? Kamu masuk ke alam tombakku, lalu masuk ke dalam pagoda 1000 tombak. Jika kamu bisa keluar dari sana, maka kamu boleh pergi. Ucap Dewa Tombak. Sialan. Apakah kamu pikir aku ini bodoh seperti dua saudaraku? Pagoda Tombak, cih, kamu hanya ingin menyiksaku lagi bukan? Lebih baik aku tidur di istana Xing Er daripada ke sana. Teriak Bing Zhao dengan marah. Mendengar perkataan Bing Zhao, wanita yang dipanggil Xing Er terdiam, dan tertunduk malu. Sudah dalam beberapa tahun ini dia merawat Bing Zhao dengan hati-hati, bahkan dia mengeluarkan banyak obat serta pil yang luar biasa agar Bing Zhao bisa sembuh. Karena luka yang diderita Bing Zhao dari sebelumnya, lukanya itu sangatlah parah, dan bahkan seluruh meridiannya hampir hancur pada saat itu. Bahkan ayahnya yang merupakan Dewa Bintang yang bernama Xing Yu pun, dia berkata kalau pria ini tidak akan tertolong. Tapi dia tidak menyerah. Baru saat itulah tombak milik Bing Zhao masuk ke dalam tubuh Bing Zhao, dan menyembuhkan tuannya sendiri secara perlahan. Bahkan sampai Bing Zhao sembuh,
Sekarang dia pun masih merawatnya seperti seorang istri yang setia dan berbakti kepada suaminya sendiri. Padahal di alam bintang, Xing Xing'er dikenal sebagai wanita penyendiri, dan juga tidak mudah bergaul dengan orang luar. Bahkan jika itu saudara perempuan atau laki-lakinya, mereka hanya bisa menunggu Xing'er di ruang tamu. Tidak ada yang bisa dengan bebas keluar masuk seperti Bing Zhao, dan tentu saja itu mengartikan kalau wanita lembut itu menyukai Bing Zhao. Jadi begitu ya, apakah kamu ingin menikahi Xing'er? Hahaha, itu bagus juga, aku setuju sebagai gurumu. Ucap Dewa Tombak dengan bahagia. Bing Zhao kaget dengan apa yang dia katakan. Dia telah memiliki Jiang Yi, dan mana mungkin dia menambah istri lagi. Tapi saat dia melihat wajah malu bercampur sedih Xing Xing'er, wajah Bing Zhao berubah sedikit tidak karuan. Apa yang dilakukan wanita ini, tentu saja dia mengetahui semuanya. Lalu bagaimana sesungguhnya wanita cantik yang lembut ini bersikap di alam bintang, ini juga sudah diketahui oleh Bing Zhao. Itu, Xing'er, ucap Bing Zhao. Tidak apa-apa, aku mengerti kalau saudara Bing sudah mempunyai wanita, ucap Xing'er dengan tersenyum. Tapi Bing Zhao tahu, kalau wanita ini tidak terlihat sesenang di luarnya. Wajah Bing Zhao berubah sangat jelek, karena dia berpikir kalau Bing Zhao meninggalkan wanita yang sangat baik dan juga mencintai dirinya ini, bukankah itu berarti dia menyesal? Dan di dunia ini juga, itu tidak masalah jika laki-laki mempunyai banyak wanita. Sialan, ucap Bing Zhao dengan tegas, lalu memutuskan setelah berpikir untuk beberapa waktu. Xing'er, aku juga menyukaimu, tapi mungkin aku tidak akan bisa menikahimu untuk waktu dekat. Percayalah, setelah kamu dan Yi-Er bertemu, aku pasti akan menikahi kalian. Dan aku berani berjanji setelah ini, hanya ada 2 istri dari kalian. Jika aku berbohong, kamu dan Yi-Er boleh melakukan apapun terhadapku, ucap Bing Zhao dengan tegas. Mendengar perkataan Bing Zhao, itu membuat Xing Xing'er terkejut. Tidak lama setelah itu, air mata kebahagiaan jatuh ke wajahnya. Selama lebih dari beberapa tahun ini, dia hanya menunggu jawaban ini. Dia juga tidak peduli bila memang Bing Zhao memiliki wanita selain dirinya, tapi yang jelas dia sangat mencintai Bing Zhao. Dan sekarang semuanya sudah mendapatkan hasil yang memuaskannya, bahkan dia pun merasa apa yang telah dia lakukan selama ini sangatlah berarti. Aku akan menunggu sampai kita bertemu dengan kakak Jiang, ucap Xing Xing'er. Bagus, hahaha. Murid nakal, mari kita pergi. Keponakan, katakan pada ayahmu, nanti setelah aku melemparkan anak ini ke pagoda 1000 tombak, aku ingin membahas hubungan kalian berdua, ucap Dewa Tombak dengan penuh kebahagiaan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.